What's up guys, kembali dengan Syurik Shop. Dan kali ini kita akan review satu unit lagi. Oh, sudah lama kita tidak review unit ya. Ini agak berbeda, seperti yang sudah kalian lihat. Ini unit yang bukan laras panjang tapi laras pendek. Ini airsoft tentunya. Dan jadi dari merek yang sudah cukup terkenal, yaitu KJW Works. KJ Works. Nah, KJW begitu kalau di Indonesia biasanya kita sebutkan. Ini seperti kalian lihat di sini, isinya adalah M9A1 atau M9A1. Nah, ini boxnya, bagian sisinya ada itu, kemudian ini bahasa Chinese. Nah, ini M9A1 dia full metal guys. Nah, ada logo KJ Works. Oke, ya kurang lebih sama. Ini ada this product for training purpose only. Training and sport purpose kayaknya ya. Nah, seperti itu bagian luarnya. Dan kita akan lihat bagian dalamnya. Nah, mungkin sebagian dari kalian bertanya-tanya, tumben nih review GBB unit gas blowback ya. Mungkin ke depan ya teman-teman, di Syurik Shop kita akan stok unit-unit yang seperti ini, karena sebenarnya sudah cukup lama kita main gas blowback tetapi tidak dimasukkan di video ya. Ini dapat manualnya, manual booknya. Fungsi-fungsinya semuanya ada di sini, tinggal dipelajari. Bahkan penomoran part-partnya ada di sini. Nah, ini nomor-nomor partnya tapi dengan menggunakan bahasa China. Oke. Nah, ini dia main produk kita, dapat unit ini KJW M9A1. Apa perbedaan M9A1 dengan M9? Itu ada pada bagian ini, relnya. Rel di bawah ini untuk memasang senter atau laser atau aksesoris lain yang mungkin bisa dipasang di unit handgun begitu. Kalau di M9 itu tidak ada rel bawahnya, ini dia polosan saja. Nah, oke. Dapat magazine 1, dan untuk unit yang kali ini yang kita review ini magazinenya itu menggunakan magazine CO2 guys. CO2, tetapi tenang saja, kita menggunakan BB plastik. Unit ini airsoft, bukan airgun ya. Kita ini airsofter, bukan airgunner. Oke, kita coba dulu fitur-fiturnya. Untuk magazine kita pasang seperti itu. Ini tampilannya. Ini tampilannya bagian visir seperti itu. 3 titik. Saya cukup familiar dengan unit M9 KJW karena sekitaran hampir 10 tahun menggunakan secondary unit seperti ini, tetapi spesial M9A1, dan sekarang sudah dijual oleh Cik Susan. Semuanya dia jual ya guys. Nah, seperti itu. Kalau mau menembak seperti ini posisinya. 3 titik ini disejajarkan, dan akurasi dari unit ini biasanya cukup bagus. Dan yang menjadi kelebihan dari unit-unit KJW itu biasanya di ketahanan. Unitnya full metal dan part-partnya itu tahan banting ya. Oke, kemudian ini bagian safety ada di sini. Untuk kalau dia merah berarti fire, kalau dia ke bawah tertutup itu artinya safety. Oke. Nah, kalau dia safety, kita menarik triggernya itu tidak akan memicu hammer ini. Oke, sedangkan ketika dia ada di selector fire, ketika kita menarik trigger, bagian hammer ini juga ikut bergerak ya. Ini kosong, tidak terisi gas, jadi bisa kita tes saja. Oke. Nah, kokang posisi slide lock seperti ini karena magazinnya tidak ada isi BB, sehingga dia slide lock. Kita bisa melihat bagian dalamnya seperti apa. Ini memang full metal. Bagian nozzle ini tentunya dia menggunakan plastik, tetapi benda ini jarang sekali untuk rusak ya. Nah, untuk rilisnya ada di sebelah sini. Rilis. Oke, seperti itu. Dan kalau tadi posisi tidak terkokang, ini tidak terkunci ke belakang, dia agak sedikit jauh ke depan ya triggernya. Nah, seperti ini. Ketika kita kokang, ini ada di belakang sini untuk memudahkan ketika kita menembak, jaraknya itu tidak terlalu jauh, hanya beberapa milimeter saja. Dan triggernya akan terlepas. Oke, untuk dari bawaan pabriknya kita sudah dapat kunci L, ini ukuran 1 mm kalau tidak salah, kalau nggak 1,5. Ini bisa ditemukan juga banyak yang jual, tetapi biasanya jangan sampai hilang agar kita tidak bingung lagi untuk mencari ya. Ini untuk mengakses sopapnya kita perlu sedikit disassemble dari unit ini. Jadi kita tekan bagian ini untuk rilis slide-nya, tekan dan putar ke bawah. Slide-nya ini akan terlepas. Oh ya.
Oh iya, pantasan ada magazine. Nah, kalau untuk take down magazine harusnya prosedurnya magazine harus dilepaskan, maafkan. Dan dia akan terlepas seperti ini. Nah, oke, ini bagian dalamnya, bagian dalam slide-nya. Dan ini kunci L ini dia masuk ke lubang yang ini. Oke, putar ke kanan untuk menambah hop up, putar ke kiri untuk mengurangi hop up. Ya, kalau putar ke kanan, kemudian kita pasangkan, misalnya untuk mengatur hop up. Oke, ini kembalikan. Dan kita tes tembak. Kita lihat area bibinya, kalau masih kurang kita tambah, kalau sudah lebih dia sudah swing up, kita kurangkan seperti itu. Jadi memang untuk pengaturan hop up di GBB itu tidak semudah pengaturan hop up AEK yang langsung, tetapi biasanya dia perlu mengakses bagian chamber di dalam slide-nya tadi. Oke, fitur-fiturnya seperti itu, tidak ribet unit ini. Unit ini sangat-sangat mudah. Di sini ada posisi untuk kita mengaitkan sling lanyard. Nah, kalau biar tidak mudah jatuh, ada lanyard yang dijual itu dikaitkan ke sabuk atau ke war belt kita dan ke bagian yang ini agar kalau dia jatuh dia hanya tergantung saja. Seperti itu. Oke. Nah, yang biasanya M9A1 yang saya gunakan itu menggunakan magazine green gas, tetapi ini dari pabrik kita dapat yang magazine CO2. Jadi kita akan tes dulu ini untuk pemasangannya. Kayaknya saya belum pernah pasang CO2 magazine pakai Beretta ke JW ya. Biasanya airgun, tetapi ini nanti sebentar kita tes untuk FPS-nya. Dia ada di kisaran berapa. Oke, ini dapat kunci L untuk memasang memasang CO2. Ini ada bagian tonjolan di sini. Itu biasanya ditekan kemudian di slide. Oke, kita sudah bisa mengakses chamber untuk CO2-nya. Alright, kita coba masukkan satu, tidak mungkin dua. Kita masukkan CO2. Ini sudah lama tidak main-main CO2 guys. Kalau dulu lumayan, dulu juga anggota klub Perbakin, jadi sering berhubungan dengan unit CO2. Tapi itu sudah lama sekali. Sekarang full ke airsoft. Oke. Nah, caranya kita putar perlahan sampai dia berhenti, tetapi jangan dulu putar keras ya. Karena berarti jarum yang ada di bagian atas ini sudah menyentuh bagian ujung dari CO2-nya. Jarum ada di atas sini. Jadi satu kali putaran lagi harusnya jarum itu sudah nancap. Oke, jadi kita akan putar dengan cara mengambil posisi terjauh dan putar seperti itu. Seperti ini ya. Itu biasanya seperti itu kalau di airgun. Kalau di airsoft kita coba aja. Oke, ternyata perlu lebih dari satu putaran. Oke, ini sudah aktif. Kita pasang dulu bagian penutup bawahnya. Next kita akan coba untuk menembakkan. Ada biasanya kita punya BB loader yang disiapkan untuk GBB, tetapi berhubung sekarang lagi tidak ada di posisinya, jadi kita coba isi ini BB 0,2. Kita isi manual saja satu persatu. Dia sistemnya zigzag dan berdasarkan pengalaman saya fullnya itu ada di 26 butir fullnya. Jadi cukup banyak sih sebenarnya unit Beretta ini. Untuk secondary ya, menurut saya ini salah satu unit secondary yang paling recommended berdasarkan pengalaman. Oke, masukkan ke dalam unit. Kita siap untuk menembak. Ambil dulu chrono station. Mungkin kita Oke, jadi sudah terpasang magasinnya, CO2 sudah aktif dan kita akan coba. Untuk itu kita kokang dulu, kemudian open save. Kita coba. Nah, ini biasanya krono ini suka kaget kalau dengar kalau dicoba dengan GBB ya. Semoga aman. Enak sekali itu blowbacknya. 356 fps. Tidak begitu jauh ketika kita menggunakan green gas. Tetapi harusnya lebih konsisten. Yes. Kalau di green gas dia di FPS 340 paling tinggi, 330 340. Jadi ada lonjakan sekitar 30 FPS ya. Semakin tinggi saja guys.
360, 368, tadi sempat 370. 370, 375, jadi 370 ke 360 ke 370. Oh no, 370-an guys, dan sangat konsisten. Inilah kelebihan unit menggunakan CO2 ya. Kalau pakai CO2 memang dia lebih konsisten daripada green gas. Green gas itu semakin ditembakkan, mesinnya semakin dingin dan FPS-nya akan semakin tidak konsisten atau cenderung turun. Kalau ini dia konsisten di 370. Ada turun ke 366. Tapi harusnya tidak jauh. 359. Oke, 360 ya. Jadi paling rendah 359, make it 360 lah. Jadi 360 ke 370 ini sudah slide lock pertanda BB habis. Oke. Nah, untuk menembak dalam posisi kosong itu bisa untuk di GBB. Itu posisinya kita perlu tahan. Kalau tidak tahan dia akan slide lock seperti itu. Seperti ini. Dan untuk melepaskan kita tarik ke bawah ini. Nah, jadi untuk mengetes unit tanpa BB itu bisa dengan posisi kita menembak dengan menahan bagian slide cage-nya. Oke, seperti itu. Tong. Ya, itu dia guys. KJW M9A1. Ini unit yang sangat recommended. Saya sendiri menggunakan unit seperti ini untuk untuk secondary sudah cukup lama, hampir 10 tahun. Jadi saya pribadi sudah membuktikan unit ini sangat-sangat recommended untuk dijadikan sebagai secondary teman-teman yang menggunakan airsoft. Tapi FPS-nya cukup tinggi untuk handgun ya, karena dia menggunakan CO2 sehingga teman-teman untuk bermain di indoor itu harap untuk lebih berhati-hati lah, seperti itu. Oke, demikian review kita tentang unit KJW M9A1. Yang berminat silahkan hubungi admin. Ada juga model-model yang lain, silahkan saja ditanyakan, tetapi karena stok sangat terbatas dan mungkin berubah-ubah, jadi bisa dikonsultasikan dengan admin yang nomor WhatsApp-nya ada di deskripsi dari video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. See you!